Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita masih teringat video yang tadi dan masih ketawa-ketawa ya Mbak Vera. Betul. Karena itu lucu sekali dengan slogannya yang apa tadi? Penak Mbak, penak Mas gitu ya Mbak. Ayo sekarang apa sih yang membuat Mbak akhirnya membuat video lucu tersebut? Pakai skenario nggak sih Mbak itu? Enggak. Oh enggak, saya kira skenario dulu, dicatat dulu, dihafal dulu nggak ya Mbak? Soalnya nggak bisa saya Mbak kalau gitu. Baik, gimana Mbak ceritanya Mbak? Tiba-tiba buat video yang pada akhirnya orang banyak yang nonton tuh, viewersnya banyak banget tuh. Itu karena ada yang buat video itu, sebenarnya video saya tuh kayak jawaban lah, jawaban buat video-video sebelumnya gitu. Itu yang pertama kali buat video itu sebenarnya bukan saya. Terus karena saya lihat video-video yang lain, terus saya bikin deh video gitu. Ada bapak yang bikin video yang katanya, oh enak, saya nggak bisa bahasa Jawa sih sahabat perempuan, jadi ya nggak translate bahasa Indonesia ya. Enak istri kerja di luar karena ya cuma ada uang, bisa bukan setiap 24 jam sehari. Ngerti Mbak? Baik, itu dari video itu, video sang bapak itu. Akhirnya Mbak membalas video itu dengan perkataan yang tadi. Kemudian tadi katanya ada video dari salah seorang TKW dari Taiwan. Isinya apa videonya? Itu kayaknya terlalu apa ya, sombong ya menurut saya, tapi kan menurut orang beda-beda ya. Kalau menurut saya terlalu sombong gitu, karena sebenarnya rezeki itu nggak perlu disombongin gitu loh. Sombongnya karena oh kerja di Taiwan uangnya banyak, enak gitu. Baru nggak Mbak pernah bilang ya katanya nggak, aku lo nggak pernah nyuci WC, mandi, nyuci WC gitu. Kerjaannya cuma di taman, jalan-jalan, kayaknya Facebookan. Kayaknya apa ya, bahasanya anak-anak gaul itu kayaknya lebay banget gitu loh. Padahal kan yang namanya kerja jadi pembantu ya sama lah ya. Jadi video itu adalah jawaban dari video-video sebelumnya. Baik, Mbak Prista, tadi kita masih sedikit membahas tentang orang tua. Boleh kita flashback sebentar? Mohon maaf, sahabat perempuan, kita mundur lagi ke belakang. Tadi kan dikatakan bahwa sejak kecil dirawat oleh kakek dan nenek. Ibu sama ayah sudah berpisah. Tadi sudah mengatakan kalimat-kalimat untuk ibu. Dekat nggak kalau sama ayah? Saya lebih dekat sama ayah ya. Dekat sama ayah. Tapi ayah pergi? Pergi, soal sebenarnya kalau ayah saya masih ketemu ya, tahun kemarin tuh masih ketemu. Sebelum saya pergi ke Hong Kong, saya masih ketemu sama ayah. Berarti ayah tahu Mbak Prista bekerja di luar negeri sebagai TKW. Apa yang ayah katakan? Iya, nggak ngomong apa-apa ya. Mungkin saya ngerti sendiri ya. Saya berpikir kalau bukan diri yang cari, siapa yang mau nyari saya? Sedangkan saya tahu sekarang ayah saya udah punya keluarga sendiri, udah punya anak sendiri. Jadi saya pikir kalau bukan saya sendiri yang mencari, siapa? Saya nggak mungkin minta mereka gitu loh. Saya intinya saya nggak mau lah menyusahkan mereka. Baik, ada perasaan ketika kecil beranjak remaja berbeda dengan orang-orang yang lain, keluarga lengkap, ada ayah, ada ibu. Sering Mbak dari kecil ayah pergi, ibu juga pergi juga, dirawat oleh kakek nenek. Ada perasaan iri atau merasa kasih sayang yang kurang dari ayah dan ibu? Kalau dulu masih kecil ya, ya namanya mungkin emosionalnya anak kecil kan berbeda. Saya sempat iri gitu kalau lihat gitu apa orang tua sama anaknya jalan-jalan bareng gitu kan, kayaknya aduh pengen gitu loh, kapan gitu. Tapi terus saya mikir lagi, saya nggak harus seegois itu gitu loh, namanya takdir orang sendiri-sendiri. Baik, sekarang mudah-mudahan ayah dan ibu nonton ya Mbak Prista ya, ngelihat anaknya sekarang udah beranjak dewasa, udah cantik dan punya bakat juga katanya. Apa sih bakatnya? Itu apa yang terjadi ketika nih Mbak memutuskan pulang ke Indonesia? Kenapa? Katanya dijemput sama beberapa orang, menjadi tamu kehormatan nih ceritanya. Memangnya kenapa? Berawal dari video itu. Kenapa Mbak? Ada apa? Awalnya saya cuma cuti, karena ada cuti tahunan ya. Saya cuti, pulang ke Indonesia, tapi di bandara ada sebuah label. Oh, label yang menjemput. Menjemput. Mereka menawari apa?
Itu buat nyanyi. Buat nyanyi. Ternyata berawal dari video yang sangat lucu dan menginspirasi itu, ternyata ada label yang tertarik untuk ditawari menyanyi. Lagunya apa judulnya? Pena itu? Iya. Ayo, coba nyanyi, coba. Kita mau denger ya Bu ya. Satu bait deh setidaknya iya, deh. Coba. Ayo, bismillah. Masih malu. Ayo Mbak. Masih malu, Nggak Mbak. apa-apa, nanti lama-lama kan nyanyi juga. Silahkan. Rumangsamu opo penak mas, ditinggal bojo dhewean mas. Aku dadi TKI babu ning luar negeri, ganti niat ati nggo golek rezeki. Boleh tepuk tangan Bu. Nantikan singlenya sebentar lagi. Coba ya tuh, saya bantuin promo tuh. Nah tadi ini kisah, alhamdulillah, kisah salah seorang pahlawan devisa yang mulus, Mbak Vera, berjalan dengan sangat baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana, teman-teman sesama pahlawan devisa, untuk berhati-hatikah atau memberdayakan diri kah atau seperti apa? Silahkan Mbak. Buat semua teman-teman BMI, yang pertama saya ucapkan semangat buat kalian. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya itu namanya kesuksesan orang itu nggak akan sama gitu loh. Jalannya pasti berbeda. Buat kalian tetap semangat, sukses selalu. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita pasti bisa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mbak, tadi selama bekerja di Singapura, di Taiwan, dan di Hong Kong, itu pekerjaannya baik, mulus, kemudian majikannya juga baik. Itu apa sih tips dan triknya? Apa Mbak termasuk kategori orang yang ya udah patuh, ya udah santun, atau seperti apa? Itu yang pertama sabar ya Mbak ya. Namanya kita ikut orang itu pastilah, maksudnya rasa nggak enak pasti ada. Betul. Intinya kita harus sabar, kita nurut, terus inisiatif deh. Inisiatif. Jadi kalau mau ada apa-apa jangan tunggu perintah, mau saya tolongin Bu. Iya. Itu rahasia dicintai sama majikan ternyata. Baik Mbak Vera, silakan komentar nih, inspiring banget sama kita hari ini nih. Silakan Mbak Luar Vera. biasa ya. Ini jarang-jarang, tapi tadi Iya. melihat negara-negara yang didatangi tempat bekerja, sebetulnya itu adalah negara-negara yang memang aturannya jelas, Mbak Betul, Oki. betul. Jadi yang namanya Singapura, Taiwan, Hong Kong itu adalah negara-negara yang sudah maju ya. Betul. Maksudnya maju adalah mereka punya aturan yang membuat tenaga-tenaga kerja dari luar negeri seperti TKW, meskipun tadi ya kadang-kadang unskilled gitu loh ya kadang-kadang. betul. Jadi keterampilannya kurang kadang-kadang ya. Tetap terselamatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahasia keberhasilan ada yang saya sukai dari perempuan yang satu ini, sahabat perempuan kita ini. Orangnya realistis. Realistis. Maksudnya realistis apa sih? Maunya tuh nggak mimpi-mimpi deh, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko orangnya. Realistis itu maksudnya apa sih? Kebutuhan yang mendasari Mbak Prista tadi adalah jelas. Dia ingin mandiri, nggak ingin menyusahkan bapak ibunya. Nggak ingin jadi benalu. Nggak ingin jadi benalu. Jadi kebutuhannya basicnya itu. Begitu kita punya kebutuhan, ya, kemudian tiba-tiba ketika kita punya kebutuhan kita akan terdorong Betul, untuk melakukan sesuatu. Nah, saat kita punya kebutuhan, otomatis kita akan punya aspirasi. Nah, yang saya sukai dari Prista adalah aspirasinya luar biasa tinggi. Apa itu? Dia ingin mandiri. Jadi tadi tidak ingin tergantung, dia ingin mandiri. Itu udah sebuah aspirasi sebetulnya. Betul. Nah, otomatis sehingga dia terdorong untuk apa? Pada saat bekerja, ya. Yang pertama, dia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, ya. Yang kedua, sabar. Sabar. Yang ketiga, inisiatif. Nggak cuma ini yang saya perhatikan tadi ada. Satu lagi, dibalut oleh kreativitas. Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Idenya nggak cuma mentok bahwa bunga harusnya tumbuh di tanah gitu, enggak. Bahwa bunga bisa dikasih air. Betul. Bahwa ketika jobnya adalah bersih-bersihin rumah, sesekali bantu si anak majikan untuk lakukan sesuatu. Nemenin anak majikan, lakukan lebih dari itu dengan cara mengajari. Betul. Kreatif, idenya banyak, diperdalam idenya, dielaborasi. Baik. Nah, ini yang membuat orang-orang berhasil dalam pekerjaannya. Baik. Jadi bukan pendidikan formal, Betul.
tapi dia membuat dirinya terampil dengan Betul. cepat belajar Betul. dan nggak mudah menyerah. Ini sih sebetulnya. Betul, dan tipe handy ya Mbak, penolong. Penolong satu Baik, itu. Jadi baik. bekerja ikhlas, kerja kerasnya ikhlas, Baik. selesai. Baik, Mbak Vera terima kasih. Baik, untuk sahabat perempuan semua ini Masya Allah karena ini inspiring sekali. Kita masih belum selesai loh sama Mbak Prista. Sahabat perempuan jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi setelah ini dengan sahabat perempuan yang satu lagi. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.